Gua Selomangleng ini merupakan tempat pertapaan yang merupakan putri mahkota Prabu Airlangga yang menolak menerima tahta kerajaan yang diwariskan kepadanya dan lebih memilih menjauhkan diri dari kehidupan dunia dengan cara melakukan tapa brata di Gua Selomangleng. Bagi siapa yang berniat jahat, maka tidak akan bisa masuk ke area suci ini. Selomangleng ialah tempat wisata yang terkenal di daerah Kediri. Asal-usul gua ini diberi nama Selomangleng, yakni dari bahasa Jawa, yang artinya selo adalah batu, mangleng adalah menggantung, dan arena letak objek wisata ini di lereng bukit yang kira-kira 40 meter dari tanah terendah. Gua Selomangleng dipercaya menjadi tempat pertapaan Dewi Kili Suci. Beliau adalah putri mahkota Raja Airlangga yang menolak menerima tahta kerajaan yang diwariskan kepadanya dan lebih memilih menjauhkan diri dari kehidupan dunia dengan cara melakukan tapa brata di Gua Selomangleng. Gua Selomangleng di Kediri terletak di Desa Pojok Boro, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri. Sebutan Gua Selomangleng Kediri adalah untuk membedakan dengan Gua Selomangleng yang berada di Tulungagung. Gua Selomangleng Kediri berada sekitar 5 km ke arah barat laut dari kota Kediri. Gua buatan dari batuan andesit ini terlihat kokoh di tengah rerimbunan pepohonan rindang yang berada di sekitar gua. Karena berada di kaki gunung, membuat suasana terasa sejuk dan segar. Kilap batu andesit ini langsung terlihat mencolok di tengah warna hijau dedaunan. Di kanan kiri gua terlihat pohon yang tinggi besar dengan sulur akar saling membelit dan mengeras. Kondisi inilah yang menambah kesan mistis Gua Selomangleng semakin terasa. Ditambah lagi adanya beberapa patung di situs Selomangleng yang membuat siapa yang datang merinding. Di bawah gua terdapat sebuah patung dua rapala. Konon katanya patung ini ada sepasang penjaga dari tempat suci. Bagi siapa yang berniat jahat, maka tidak akan bisa masuk ke area suci ini. Gua Selomangleng ini merupakan tempat pertapaan yang merupakan putri mahkota Prabu Airlangga. Kecantikannya yang luar biasa ini membuat dua kesatria dari Gua Kisondo, Jawa Tengah berniat untuk melamarnya. Dua kesatria ini adalah Lembu Suro dan Mahesa Suro yang akhirnya bernasib tragis tertimbun di sumur Gunung Kelut atas tipu daya putri tersebut. Dengan apa yang dilakukannya, sang putri merasa sangat berdosa dan menyesal. Keinginannya untuk tidak naik tahta semakin kuat setelah mendengar kabar kematian Lembu Suro dan Mahesa Suro ini. Datang lagi seorang kesatria dari Ponorogo yang berniat untuk meminang putri Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Lagi-lagi sang putri mengisyaratkan permintaan yang cukup berat untuk bisa meminangnya. Sang putri meminta satu hewan dengan 2 kepala dan diiringi 7 kuda kembar. Nampak sang kesatria ini bisa mewujudkan permintaan itu. Dipenuhilah keinginan sang putri. Melihat hal ini, sang putri kembali menyusun siasat agar pinangan ini gagal. Rombongan kesatria ini dihadang di tengah hutan, dirampok dan dibunuh dengan cara dibegal. Konon kisah ini menjadi awal munculnya reog Ponorogo. Tipu daya yang sudah dilakukan putri Singarama Wijaya Tunggadewi semakin membuat rasa bersalah dan menyesal bertambah seiring kepergian sang Prabu Airlangga untuk menjadi pertapa. Sang putri pun turut menepi dari hingar-bingar dunia. Sang putri kemudian bertapa di Gua Selomangleng yang ada di lereng Gunung Klothok dan mengubah namanya menjadi Dewi Kili Suci.
Gua Selomangkleng Kediri merupakan gua buatan yang menghadap ke arah timur dan mempunyai dua pintu masuk yang berdampingan. Pada dinding luar dekat pintu masuk sebelah utara terdapat sebuah relung yang mempunyai ukuran tinggi 110 cm, lebar 80 cm, dan dalamnya 80 cm. Relung tersebut dikelilingi oleh pahatan berupa hiasan awan, sedangkan antara mulut gua dengan relung terdapat hiasan berupa sulur-sulur dengan bentuk segitiga tumpal. Di atas hiasan tersebut secara samar-samar terdapat huruf-huruf kuadrat. Gua ini mempunyai dua ruang besar, yaitu ruang satu berada di selatan dan ruang dua di sisi sebelah utara. Antara ruang 1 dan ruang 2 terdapat pintu penghubung yang terbentuk melingkar dengan diameter 143 cm. Sedangkan pada setiap ruangannya mempunyai satu ruang dalam. Ruang 1 ruangan ini memiliki dua lantai, depan dan belakang. Lantai depan berukuran panjang 235 cm, lebar 220 cm, dan tinggi 21 cm, yang disebut juga dengan serambi. Serambi ini memiliki dua relung, yang salah satu bagian atas relung dihiasi dengan kepala naga. Di sekitar pintu penghubung 1 dan 2 sisi selatan terdapat hiasan yang berbentuk belak ketupat dan hiasan ikal di dalamnya. Di tengah-tengah lantai belakang terdapat stela dengan arca yang menyatu pada dindingnya. Arca tersebut dalam posisi duduk yogasana, dengan sikap tangan sahyan mudra. Stela dipenuhi dengan hiasan ikal. Dari dinding utara arca sampai ke pintu penghubung sebelah timur ruang 1 yang ada rangkaian reliefnya. Rangkaian relief berikutnya terdapat di dinding sisi selatan yang menuju ke arah timur. Relief-relief tersebut kebanyakan merupakan hiasan pemandangan alam dan juga pembatas adegan. Ruang dalam berada di sebelah selatan ruang 1, berukuran lebih tinggi daripada ruang 1 dan pintunya berbentuk melengkung. Dinding selatan bagian atas terdapat relief seperti Buddha dalam sikap duduk yogasana dan sikap tangganan dhyana mudra.